Kisah pernikahan Ikrimah dengan janda Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Ikrimah bin Abu Jahal menjadi pembicaraan karena dia menikahi perempuan yang pernah ditolak Rasulullah SAW. Istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ibu bagi orang-orang beriman. Itu sebabnya setelah Rasulullah SAW wafat, istri-istri beliau tidak boleh menikah lagi. Lalu bagaimana dengan janda Nabi yang diceraikan beliau? Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Muhammad menceritakan Ikrimah bin Abu Jahal, komandan pasukan muslim dalam berbagai pertempuran, menikahi Umaymah binti Nu'man al-Jauniyah, putri Nu'man bin al-Jaun. Umaymah adalah janda yang diceraikan Rasulullah SAW pada saat malam pengantin. Namun ada kisah riwayat lain yang menyebut Umaymah tidak sempat menikah dengan Rasulullah SAW. Al-Kisah, Nu'man bin al-Jaun, ayah Umaymah, datang kepada Rasulullah SAW dan menawarkan agar Rasulullah SAW sudi menikahi putrinya itu. Maka putrinya itu diperindah dan dibawa kepada Nabi SAW. Nu'man bilang putrinya tak pernah sakit. Hanya saja permintaan Nu'man ditampik oleh Rasulullah SAW. Ada yang menyebut nama Umaymah binti Nu'man al-Jauniyah sebenarnya adalah Asma binti An-Nu'man. Al-Kisah, pada tahun 9 Hijriah, datang An-Nu'man bin Abil Jaun ke Madinah. Dia menghadap Rasulullah SAW untuk berislam. Pada kesempatan itu dia menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, maukah engkau kunikahkan dengan seorang janda tercantik di keluarga Arab? Dahulu dia ini istri anak pamannya, namun suaminya meninggal dunia. Sekarang dia menjanda dan sangat ingin menjadi istrimu." Rasulullah SAW menyetujui. Bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijriah, menikahlah beliau dengan Asma binti An-Nu'man bin Abil Jaun, Ibnul Aswad Ibnul Harits bin Syarahil Ibnul Jaun bin Akil Al-Murar Al-Kindiyah. Waktu itu Asma masih ada di kampungnya. Beliau serahkan mahar sebesar 12/4 ukhiyah. "Wahai Rasulullah, jangan kau berikan mahar yang terlampau sedikit kepadanya," pinta An-Nu'man. "Aku tak pernah memberikan mahar kepada satupun dari istriku lebih dari itu, dan aku juga tak akan meminta mahar untuk putri-putriku lebih dari itu," jawab Rasulullah SAW. An-Nu'man menyetujui. Setelah itu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, utuslah orang untuk menemui istrimu dan membawanya kemari. Nanti aku akan menyertai utusanmu itu." Rasulullah SAW mengutus Abu Usaid As-Syaidi disertai An-Nu'man bin Abil Jaun. Asma sedang berada di rumahnya ketika mereka berdua tiba. Asma mempersilakan masuk saat itu telah turun ayat hijab. Abu Usaid pun segera menjelaskan, sesungguhnya istri-istri Rasulullah SAW tak pernah dilihat oleh seorang lelaki pun. Harus ada hijab di antara engkau dan laki-laki yang berbicara denganmu, kecuali orang yang memiliki hubungan mahram denganmu, lanjut Abu Usaid. Asma pun lalu berhijab dari lelaki yang bukan mahramnya. Abu Usaid tinggal di kampung Asma selama 3 hari. Setelah itu dia mulai bersiap membawa Asma kepada Rasulullah SAW. Dipasangnya sekedup di atas untanya. Di atas punggung unta itu Asma bertolak menuju Madinah. Tiba di Madinah, Abu Usaid menempatkan Asma di perkampungan Bani Syaidah. Para wanita Bani Syaidah berdatangan menemui Asma, mengucapkan selamat datang kepadanya. Sekembali dari sana, mereka ramai memperbincangkan kecantikan Asma yang amat mempesona.
Dalam sekejap, tersebarlah berita kedatangan Asma sekaligus kemolekannya ke seluruh penjuru kota Madinah. Berita itu didengar pula oleh Ummahatul Mukminin. Mereka pun mendatangi Asma. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan kepada Asma, "Kalau nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatimu, ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah darimu." Sementara itu Abu Usaid memberitahukan kedatangannya kepada Asma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat itu sedang berada di perkampungan Bani Amir bin Auf. "Wahai Rasulullah, aku telah datang membawa keluargamu," Abu Usaid mengabarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar diiringi Abu Usaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Asma. Beliau pun menutup pintu dan menurunkan satir. Lalu beliau berlutut sembari mengulurkan tangannya kepada Asma. "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darimu," ucap Asma tiba-tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menahan dirinya dari Asma. "Sesungguhnya engkau telah memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu," kata beliau. Beliau keluar kembali menemui Abu Usaid. "Wahai Abu Usaid, bawalah dia kembali kepada keluarganya. Berikan kepadanya 2 helai pakaian katun." Kembalilah Asma binti An-Nu'man ke tengah keluarganya. Karena penyesalannya, dia selalu menyebut dirinya Asy-Syakhiyah, wanita yang celaka. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Ishabah menyebutkan manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang membuat Asma mengatakan ucapan itu, beliau mengatakan, "Mereka itu seperti wanita-wanita yang ada di masa Yusuf. Tipu daya mereka amatlah besar." Ketetapan takdir memang telah mendahului bahwa Asma tidaklah termasuk dalam deretan Ummahatul Mukminin. Oleh karena itu, banyak pihak menyarankan Ikrimah sebaiknya menolak perkawinan dengan Ummaimah seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dalam hal ini dapat mengambil teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak mempersoalkan pernikahan Ikrimah dengan Ummaimah. Beliau tak keberatan dengan perkawinan Ikrimah itu. Ibu orang-orang beriman. Istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu bagi orang-orang beriman. Itu sebabnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, istri-istri beliau tidak boleh menikah lagi. Imam Syafi'i dalam kitab menafsirkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 6 mengatakan bahwa kaum mukminin diharamkan menikahi para istri Nabi tersebut dalam keadaan apapun. Para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diserupakan dengan para ibu karena besarnya hak mereka atas kaum mukminin, dan juga karena diharamkan menikahi mereka, ujar Imam Syafi'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka." Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 6. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bapak dari kaum muslimin, maka istri-istri beliau pun adalah ibu-ibu mereka. Maksudnya, dialah menempati kedudukan ibu dalam kewajiban memuliakan dan menghormatinya dan haram menikahinya. Adapun dalam hal yang lain seperti hubungan waris-mewarisi, hukum melihat auratnya atau berkhalwat dengannya, sama hukumnya dengan perempuan lain yang tidak memiliki hubungan mahram.